Dan di sini tempatnya bersih ya, di sini tempatnya sangat terjaga sekali di sini. Ini adalah patung Pak Sudirman. Ya, bisa teman-teman lihat lah. Mungkin saya sebagai masyarakat Indonesia yang tidak tahu bentuk wajah aslinya, dengan adanya patung ini ya bisa-bisa mengimajinasikan lah gitu, bahwa Pak Sudirman seperti ini wajahnya gitu. Dan mengenang beliau juga, di sini ada tulisannya guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fuadi di channel Putra Mandanin Official. Oke, pada kesempatan kali ini saya berada di area mana gitu? Saya berada di area tempat yang bersejarah di kala zamannya. Ya, tempat apa? Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, tempat apa yang bersejarah gitu? Ya, tempat bersejarah itu banyak sekali gitu. Ya, tepatnya saya lokasi di Surabaya. Di mana Surabaya ini adalah kota politan atau kota pahlawan. Karena apa? Karena di sini banyak peninggalan sejarah-sejarah di zaman penjajahan gitu. Dan sekarang saya berada di Tugu Pahlawan. Iya, mungkin teman-teman sudah tahu ya mengenai tempat ini, atau yang tidak tahu bisa cek di Google, banyak kok sejarahnya mengenai Tugu Pahlawan ini. Dan di sini saya berada di tempat ini, dan saya kira tempat ini itu ditutup gitu, ternyata enggak. Dan sebelum saya lanjut videonya, jangan lupa untuk di subscribe dan di like serta di share ke sosial media. Dan kondisi Tugu Pahlawan atau museum juga, dan di sini juga ada museum, nanti teman-teman lihat suasana daripada Tugu Pahlawan ini, dimana tempat ini sangat bersejarah sekali dan banyak mengingatkan kita kepada pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang demi kesejahteraan NKRI. Dan seperti ini adalah suasana daripada tempat Tugu Pahlawan, tempat yang bersejarah. Bisa teman-teman lihat ya. Oh iya Pak, tadi lupa Pak. Oh iya, nggak apa. Ini maksudnya? Iya siap. Ini masuknya pakai karcis guys. Dulu saya nggak pakai kayak gini dulu. Dulu tinggal masuk-masuk aja dulu. Sekarang ini karcisnya untuk masuk Tugu Pahlawan. Dan ini saya kurang tahu berapa. Soalnya dulu saya nggak pakai kayak gini. Oke, kita lanjut keindahan dan suasana Tugu Pahlawan di tahun 2002 ini. Ya, tetap ikuti terus keseruan perjalanan channel Putra Mandanin Official, dan jangan sampai tidak bisa subscribe. Karena apa? Biar berlangganan dan selalu ngikutin terus video-video update dari channel Putra Mandanin Official. Oke guys, tetap ikutin ya. Oke, bisa teman-teman lihat ini adalah suasana dari Tugu Pahlawan Surabaya. Dan di sini tidak terlalu banyak pengunjung juga, mungkin karena kondisi masih auranya pandemi, sehingga tidak terlalu banyak pengunjung yang berdatang di area Tugu Pahlawan ini. Dan bisa teman-teman lihat ya, setiap dinding ini mempunyai arti. Ini saya akan tunjukkan ya.
setiap dinding mempunyai sebuah lukisan. Lukisannya seperti ini, bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah bentuk di mana sejarah tidak bisa dilupakan. Ya, bisa teman-teman lihat. Karena apa? Karena Surabaya ini adalah kota pahlawan, kota di mana masih banyak sejarah-sejarah yang berdiam di Surabaya. Dan ini adalah sebuah bacaan deskripsi, bisa teman-teman lihat ya, mengenai situasi kota Surabaya setelah pertempuran 10 November. Bisa teman-teman lihat, ini ada bacanya semua. Oke, pokoknya setiap dinding ini punya arti dan makna yang berbeda. Dan ini juga punya arti dan makna yang berbeda. Ini adalah insiden Jembatan Merah. Oke, bisa disimpulkan bahwasanya Tugu Pahlawan ini mengingatkan sebuah kejadian masa lampau yang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Ya, kenapa begitu? Karena di Tugu Pahlawan ini mengingatkan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang mempertahankan NKRI. Jadi kita sebagai masyarakat yang baik, masyarakat Indonesia yang baik, adalah tugas kita adalah mendoakan dan menjaga kelestarian tempat seperti ini. Hukumnya wajib sebenarnya. Karena apa? Kita harus menghargai pahlawan yang telah gugur. Ya, sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita harus menghargai pahlawan-pahlawan yang berjuang di NKRI. Oke, seperti inilah suasana Tugu Pahlawan di tahun 2022. Dulu di sini banyak pengunjung, sekarang lumayan agak sepi. Oke, di depan saya ini adalah pintu masuk, dan untuk pintu keluarnya sendiri bisa teman-teman lihat di depan saya ini pintu keluar. Dan di sini di hadapan depan saya ini pintu masuk dari Tugu Pahlawan sudah dihadapin dengan dua patung Soekarno dan Hatta, atau Insinyur Soekarno dan Insinyur Hatta. Bisa teman-teman lihat, ini adalah patung yang menjadikan ikon Tugu Pahlawan ini serta memiliki karismatik yang bersejarah kalau dilihat. Patung ini punya arti yang sangat besar ya, sehingga dijadikan sebuah ikon yang bersejarah di Surabaya. Dan teman-teman ketahui, pembuatan tempat Tugu Pahlawan ini tidak semena-mena pembuatan dari pemerintahan Surabaya. Pembuatan ini adalah disetujui oleh Bapak Proklamator, Bapak Insinyur Soekarno. Beliaulah yang menandatangani tempat ini. Karena apa? Karena beliau memberikan sebuah pengingat atau notifikasi bagi masyarakat Surabaya, terkhusus masyarakat Indonesia yang nantinya akan mengingat sebuah kejadian masa lampau yang sangat tragis sekali ketika penjajahan di zamannya. Oke. Dan di sini di Tugu Pahlawan ada museum juga. Bisa teman-teman lihat. Jadi kalau masuk sini, ini adalah step by stepnya.
Ada Tugu Pahlawan, museum, perpustakaan, kantor, kantin, musola, toilet, dan luar. Oke, kita langsung masuk aja ke tempat Tugu Pahlawannya dan kita lihat suasana dari keramaian Tugu Pahlawan. Cek barcode mas ya, peduli lindungi. Siapa? Oke guys, jadi kalau masuk sini berhubung sekarang masih corona, mungkin masih pandemi ya, bukan corona, masih pandemi, sehingga harus menunjukkan surat sertifikasi peduli lindungi. Ya bisa teman-teman lihat, kalau tidak bawa bisa scan ini. Jadi kalau tidak punya sertifikat vaksin, jangan kira masuk sini guys, karena pasti diusir sama satpamnya. Oke, bisa teman-teman lihat ini adalah tugu atau apa namanya, patung Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dan ini dimana ini adalah duplikat tulisan dari Insinyur Soekarno. Pahlawan sejati tidak minta dipuji. Yang saya baca ya, ini saya baca ya, tidak dipuji. Ini saya lumayan agak paham, soalnya nggak terlalu jelas tulisannya guys. Yang mungkin ini aja ya, seperti ini tulisannya, karena nggak begitu jelas-jelas banget. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Dan seperti inilah suasana dari Tugu Pahlawan, di mana orang kalau sudah masuk di sini pasti mengingat kejadian yang kelam bagi negara Indonesia. Dan di sini ada tulisannya ya, once and forever the Indonesia Republic. Ya, mungkin ada yang tahulah arti ini. Satu dan untuk selamanya untuk Indonesia, Republik Indonesia. Terus ini ada tulisan merdeka atau mati. Wow, mungkin ini adalah kayak semacam kata-kata semangat, merdeka atau mati. Mungkin seperti itu, mungkin ya. Terus di sini ada tulisan Olet Force Guai. Ya, mungkin ada yang mengerti, ada yang nggak mengerti ya, dimaklumin aja. Oke, lihat ya, ini adalah suasana dari pilar pintu masuk daripada Tugu Pahlawan atau tempat Tugu Pahlawan ini. Dan di sini ada tamannya juga. Jadi teman-teman kalau kesini itu bisa santai-santai atau bisa selfie-selfie, bukan hanya mengingatkan sejarah, tapi di sini adalah tempat yang memberikan sebuah sebuah inspirasi atau sebuah ketenangan yang hakiki. Maksudnya ketenangan hakiki itu gini maksudnya saya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya masalah, mungkin masalah sama siapa gitu, pengen ketenangan, pengen cari tempat yang tenang dan sejuk, enak dipandang, dan ini adalah tempatnya. Tugu Pahlawan ini tempat yang sangat cocok untuk ketenangan diri, serta tempat ini adalah mengingatkan kita di masa lampau, kejadian-kejadian di masa lampau terhadap negara kita ini. Oke, ini saya mau keliling-keliling di daerah sini dan kita lihat setiap patung yang berada di area Tugu Pahlawan ini, kita lihat. Dan di sini tempatnya bersih ya, di sini tempatnya sangat terjaga sekali di sini. Ini adalah patung Pak Sudirman. Ya, bisa teman-teman lihat lah. Mungkin saya sebagai masyarakat Indonesia yang tidak tahu bentuk wajah aslinya,
dengan adanya patung ini ya bisa-bisa imajinasikan lah gitu bahwa Pak Sudirman seperti ini wajahnya gitu, dan mengenang beliau juga. Di sini ada tulisannya guys. Oke, kita lanjut ke patung yang berikutnya. Tempatnya sangat enak sekali guys, dan tenang tempatnya, enak gitu kalau dibuat duduk-duduk gitu, santai-santai itu di sini juga enak sekali di sini. Oke, inilah patung kedua Bapak Maijen Sengkono. Mungkin teman-teman yang tahu mengenai sejarah atau setidaknya sedikit tahulah mengenai nama-nama pahlawan ini adalah Bapak Maijen Sengkono. Dan di sini ada deskripsinya guys. Oke, jangan lama-lama, kita lanjut lagi. Kita lihat patung yang ketiga. Lihat patung yang ketiga ya. Patung yang ketiga ini siapa ini? So, kita putar. Ini adalah R. Muhammad, Raden Muhammad. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah Bapak Raden Muhammad. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Aduh, lumayan agak capek juga ternyata, meskipun enggak begitu luas ya, tapi lumayan agak capek soalnya sambil ngomong. Ya seperti inilah suasana daripada tempat tugu pahlawan serta kantin-kantinnya, dan tempatnya sangat bersih sekali dan tidak terlalu ramai ya, mungkin karena kondisi pandemi sehingga nggak terlalu ramai juga gitu. Biasanya di sini agak lumayan ramai, dan tempat di sini biasanya banyak orang-orang yang jogging di sini gitu, olahraga di sini gitu. Dalam catatan ini bukan tempat olahraga sebenarnya, cuman banyak orang-orang kalau hari Minggu biasanya olahraga di sini gitu. Bukan mayoritas sih, tapi kebanyakan. Soalnya ini adalah bukan tempat untuk dibuat atau dijadikan tempat olahraga gitu. Ini adalah tempat dimana kita mengingatkan sebuah sejarah yang kelam bagi negara kita ini, negara Indonesia gitu. Ada kucing guys, ada kucing gua. Halo kucing. Ayo kita lanjut guys, nanti malah ikut guys. Kita lanjut. Pokoknya saya akan keliling-keliling dan melihat kondisi daripada tempat tugu pahlawan ini di tahun 2020. Dan menurut saya ini vlog sangat spesial sekali loh, dan eksklusif ini buat kalian yang tidak tahu sejarah mengenai sejarah yang ada di Surabaya ini, atau peninggalan sejarah lah gitu, yang tidak tahu. Pokoknya teman-teman yang tidak tahu wajiblah kesinilah gitu. Biar apa? Biar tahu, biar mengingat bahwa kita itu dulu dijajah. Oke, ini adalah sebuah deskripsi mengenai pembuatan Tugu Pahlawan ini. Didirikan 10 November 1951. Diresmikan 10 November 1992 oleh siapa? Oleh bapak kita, proklamator, Bapak Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia. Oke, bisa teman-teman lihat ya, bahwasanya tempat ini diresmikan oleh Bapak Proklamator Indonesia guys. Jadi yang tidak tahu mengenai karisma Tugu Pahlawan ini parah banget. Kenapa ngomong seperti itu saya? Kita sebagai masyarakat Indonesia setidaknya tahu lah guys mengenai sejarah-sejarah yang ada di Surabaya ini gitu.
Ya seperti inilah suasananya dan kantinnya. Dan di depan saya ini adalah toilet. Bisa teman-teman lihat ini ada toilet. Dan kalau mau masuk museum ya saya kurang tahu juga, nanti kita akan masuk. Ini adalah toilet. Toilet ini guys, toilet. Terus ini adalah pintu keluar museum. Tapi kalau masuk kayaknya bukan di sini kayaknya guys. Sebelahnya kayaknya. Oke, nanti untuk video kelanjutannya saya akan buat video menelusurin museum Tugu Pahlawan. Oke, suasananya seperti ini. Nah, ini adalah piramid. Mengenai apa ya, arsitek ini saya kurang begitu paham guys. Saya nggak begitu paham mengenai pembuatan arsitek ini, maksudnya apa, artinya apa, saya kurang begitu paham. Dan kita lihat senjata-senjata dahulu. Barangkali teman-teman tidak tahu ya mengenai senjata-senjata sejarah. Ini adalah Panzerbrandcarrier. Ya seperti inilah kendaraan atau senjata yang bersejarah atau kendaraan yang digunakan oleh pahlawan kita di waktu peperangan guys. Ya seperti ini. Wih, aduh, nggak bisa dibuka ya guys. Bannya lumayan nggak bagus guys bannya. Ya seperti inilah kendaraan yang digunakan oleh pahlawan-pahlawan kita guys. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut jalan lagi. Dan ini apa namanya ini? Ini adalah mortir guys. Biasanya yang suka main game. Biasanya yang suka main game biasanya tahu alat inilah. Ini adalah mortir. Ini ada deskripsinya juga. Ini adalah mortir legend. Oke guys, kita lanjut ya, kita lanjut supaya nggak terlalu buang-buang waktu. Kita lanjut. Pokoknya ini saya mau keliling di daerah sekitar Tugu Pahlawan ini supaya apa? Supaya tahulah kondisi daripada tempat ini. Ya, di sini saya berada di pinggirnya piramid dan di bawah ini adalah museum. Nanti kita cari. Dulu saya pernah ke sini tapi nggak ada gazebo kayak gini guys dulu. Sekarang ini baru ada sekarang. Kita lanjut jalan-jalannya. Ya seperti inilah sejarah-sejarah yang ada di kota Surabaya. Patut kita lestarikan dan patut kita bersyukur. Kenapa saya bilang begitu? Iya, kita harus bersyukur karena kita tidak hidup di zaman era penjajahan itu. Kalau kita hidup di zaman penjajahan, ya kita tidak bakal tahu zaman yang sekarang yang serba mewah ini. Wow, gazebo-nya ternyata ada senjatanya guys. Wow, gazebo ada senjatanya. Bahaya di sini loh. Ada senjatanya bisa diambil ini. Tapi dari kayu nih guys. Wow. Oke, kita taruh aja ya. Oke, kita lanjut aja. Ternyata gazebo-nya di apa ya? Dijaga sama itu, sama tembakan guys. Tempatnya bersih di sini guys, bersih sekali lihat. Oke, kita lihat-lihat alat-alat
senjata yang dipakai di zaman penjajahan. Dan ini adalah mortir seperti tadi tuh guys. Mungkin beda apa ya, beda tipe mungkin ya, mungkin sih bisa jadi gitu. Oke. Ini untung mataharinya nggak terlalu panas, nggak terlalu terik, sehingga saya lebih semangat lagi karena nggak terlalu panas ini. Ini guys, wow. Hahaha. Ini adalah meriam PSU 40 mm. Wow, mantap ya guys. Sampai ada dudukannya loh, dudukannya ini loh. Sampai ada dudukannya nih. Yang mungkin senjata yang digunakan dulu nih, meriam ini. Di sini seperti ini ya, terawat ya. Sayang mungkin nggak bisa dipetik lagi nih. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita lanjut lagi. Pokoknya saya nih mau keliling sini karena sudah lama nggak kesini juga. Ya, mengingat masa lalu yang ada di sini. Ya, dulu saya sering kesini dulu. Dan sayangnya saya nggak membuat video. Nah, di sini tempat masuk museumnya lewat sini guys. Jadi kalau masuk museum, kayaknya sih lewat sini kan. Mungkin nanti ya, nanti di video selanjutnya saya akan buat video lewat museum ini. Jadi sementara ini saya mau keliling-keliling dulu. Ini belum buka museumnya, Bu? Jam 1 ya, Bu? Oh iya. Makasih ya, Bu. Kenapa? Sudah. Oh, daftar online dulu. Berarti kalau daftar online bayar ya, Bu? Bayar berarti? Iya. Berapa biasanya, Bu? 5.000. 5.000. Daftarnya ke sini ya, Bu? Iya, tiket wisata Surabaya. Walah. Ya, Bu, ya, Bu. Ya, di sini ya, Bu, soalnya mau keliling dulu. Jam 1 ya, Bu? Jam 1. Iya, jam 1. Oke, teman-teman, kalau mau masuk ke museumnya harus daftar ini dulu ya. Daftar online dulu. Kalau nggak daftar online nggak bisa. Oke, kita keliling dulu. Nanti kita jam 1 ke sini dan kita lihat-lihat. Ya, ini main agak capek nih. Oke, kita lebih cepat lagi supaya nanti kita tahu lah. Wah, itu ada misalnya pada umum generasi tanpa perkumpulan Surabaya sejarah bangsa dan negara Indonesia akan menjadi lain. Wow, bijak sekali. Oke. Ya, wow, ini mobil Bung Tomo. Mobil Bung Tomo ini guys, mirip atau kapitan. Mobil Bapak Bung Tomo. Don't cross, gak boleh berada di atas ya, gak boleh guys. Ini adalah mobil Bapak Bung Tomo ini. Ya, mobilnya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Ini adalah mobil Bapak Pahlawan Bapak Bung Tomo. Oke, dulu. Ini platnya N loh. Berarti dari Malang ini berarti. Kurang tahu sih sebenarnya dari Malang atau dari mana. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, di sini ternyata banyak apa ya? Banyak gambar-gambar juga. Bisa dilihat. Ada Mekah. Ya, mungkin karena apa? Mungkin karena Indonesia ini dibantu juga oleh ulama itu, sehingga sini ada gambar-gambar yang menunjukkan bahwa peran penting Islam ketika era penjajahan itu sangat dihormati dan harus dilestarikan juga. Mana ya? Mana? Yang
Yang topinya hitam. Ini Bapak Antomo tadi yang punya mobil itu yang dipajang, guys. Yang merah putih topinya. Yang tangannya gini ada. Oh itu. Yang ini. Kita lanjut lagi. Nah, suasananya sangat indah sekali dan enak dipandang gitu. Saya nggak punya drone. Seandainya punya drone mungkin gengsi ya bu. Seandainya mungkin punya drone mungkin enak ya kita lihat-lihat pemandangan dari atas gitu. Tapi sayangnya nggak punya drone. Ya doakan aja lah guys. Barangkali nanti tahun depan bisa beli drone. Ya semoga aja lah, semoga aja bisa beli drone. Oke, ini adalah patung Bapak Dul Arnowo. Ya seperti ini. Kita lanjut perjalanan lagi guys. Ini patung Bapak siapa? Oke. Ini Bapak Gubernur Suharjo. Gak kelihatan ya? Iya guys, gelap guys. Ini Bapak Suharjo guys. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Lumayan agak capek guys. Nah, yuk kita lanjut dan kita masih melihat suasana dari Tugu Pahlawan ini. Dan ini enaknya karena di sini ada tempat duduknya, karena di sini dijadikan kantin juga guys. Ya seperti ini lah. Bisa tunggu aja. Oke, nanti saya akan ke depan sini, lewat sini nanti sambil buat video dan lihat suasana dari depan ini guys. Kayaknya sih boleh lewat sini kayaknya. Kita lihat ini dengan kamera menghadap saya. Oke, seperti itulah suasana tempat bersejarah Tugu Pahlawan atau ikon Tugu Pahlawan, di mana Tugu Pahlawan ini adalah tempat karismatik yang patut kita syukurin dan kita banggakan dengan tempat ini. Karena apa? Karena tempat ini mempunyai nilai yang mempunyai nilai eksotika lah gitu, yang punya nilai lebih gitu, yang patut kita acungkan jempol gitu. Ya karena apa? Karena dengan adanya tempat ini kita mengingatkan sebuah kejadian atau sejarah-sejarah di masa lampau. Dan di sini saya berada di tengah taman. Ini saya mau menuju pilar yang sangat panjang di depan nanti saya. Ya pokoknya kita harus patut disyukurin sebagai warga negara Indonesia. Kita harus sangat-sangat membanggakan pahlawan kita yang berjuang melawan penjajahan. Demi apa? Demi keutuhan bangsa negara Indonesia ini. Tanpa pahlawan mungkin kita tidak bakal ada di sini guys. Mungkin kita tidak bakal ada di sini. Jadi kita patut syukurin dan kita doakan ketika kita berada di sebuah tempat ibadah itu. Kita doakan pahlawan kita semoga ditempatkan di tempat surganya Sang Ilahi. Oke, ini saya masih berada di area Tugu Pahlawan, tepatnya di pertengahan Tugu Pahlawan. Dan ini saya menuju sebuah pilar yang sangat panjang sekali. Oke, kita lanjut kamera depan lagi ya, kamera belakang maksudnya, biar tahu suasana keindahan dari Tugu Pahlawan ini. Oke, pokoknya jangan lupa ikuti terus channel Putra Mandailing Official dan jangan lupa untuk di subscribe ya.
Ya, seperti inilah, ini adalah pilar kebanggaan atau pilar yang kita selalu ingat-ingat bahwa ini adalah pilar ikon dari Tugu Pahlawan. Ya, kita ke depan ya guys, kita lihat ada apa aja di depan pilar ini guys. Ya, ini adalah Indonesia. Semoga Indonesia ini menjadi Indonesia yang sangat karismatik dan selalu berkembang dan menjadi negara maju. Ya, doa saya seperti itu. Ya, sebenarnya tergantung anak-anak pemudanya. Ya, kita jalan-jalan ya, kita jalan-jalan di area sekitar. Apa ini? Kita pilar guys, wah panjang sekali ya. Dulu saya kesini, mampir kesini, biasanya saya duduk-duduk di sini dulu guys. Duduk sini, banyak orang-orang duduk di sini biasanya. Ya, seperti inilah. Ini adalah patung laki nih guys. Bisa teman-teman lihat ya, ini ada patung laki, makam pahlawan tak dikenal. Bisa teman-teman lihat. Di sini kau tidur dalam keabadian tanpa batas sebagai pahlawan tak dikenal, karena gugur saat berjuang tanpa pamrih membela bangsa dan negara, menjadi satu dalam pusara tanpa nama. Ya, mungkin sudah paham ya mengenai kata-kata itu. Jadi ini adalah sebuah kata-kata di mana ini ditujukan kepada warga negara Indonesia yang turut membantu atau membela dan memperjuangkan negara Indonesia tanpa pamrih, tanpa nama. Salah satunya contohnya itu masyarakat awam lah gitu, yang tidak terlalu dikenal sama orang-orang. Tapi meskipun tidak dikenal, bantuannya itu sangat luar biasa dan ikut berpartisipasi dan berjuang demi membela negara tercinta ini guys. Oke, kita lihat batu ini ya. Habis ini saya tutup dulu videonya, kita lanjut nanti. Dan saya mau istirahat juga soalnya dari tadi keliling lumayan agak capek guys. Ini batu sebenarnya sudah dibacanya ya, memori Mulia Monumen Tugu Pahlawan. Oke, seperti ini adalah suasana dari Tugu Pahlawan di tahun 2022. Oke, kita cari tempat duduk yang enak, kita istirahat dan santai-santai. Oke, mungkin duduk di gazebo tadi mungkin ya guys. Oke guys, mungkin itu saja video dari saya mengenai suasana tempat yang bersejarah ini di Surabaya ini, tempat bersejarah Tugu Pahlawan ini. Dan semoga teman-teman yang menonton video ini dan tak lupa mendoakan pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur ketika penjajahan pada zaman kalanya atau di zaman masa lalu itu. Dan di sini saya mau cari tempat duduk. Mungkin next video atau video selanjutnya saya akan keliling museum. Tapi saya daftar dulu kalau masuk, soalnya kalau masuk museum itu harus daftar dulu, daftarnya online dan harga tiketnya 5.000. Dan di sini saya duduk di gazebo mungkin ya, istirahat dulu. Dan terima kasih sudah menemanin saya atau menonton video ini, dalam arti menemani lah. Duduk sini dulu. Terima kasih sudah menonton video di channel Pahlawan Official, serta terima kasih supportnya dan like-nya. Semoga video yang saya bawakan ini semoga
bermanfaat bagi kalian dan mengingat sebuah sejarah yang kelam yang terjadi di negara. Oke, saya akhirin video pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya, judulnya menelusurin Museum Tugu Pahlawan.